Salam Sang Sejati. Dalam kitab Mizanul Kubro, secara luas menerangkan, bahwa dalam kesempurnaan yang terdapat dalam tubuh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kapasitas yang lebih. Lewat pemaparan yang diambil dari kandungan syahadat Majmal, dengan pendalaman arti yang terkandung di dalamnya, sesungguhnya asal-usul manusia, diciptakan dari sifat tanah yang dibentuk dengan sangat sempurna, oleh keagungan sifat afalnya Allah. Dari kesempurnaan inilah, manusia juga diberi kelebihan berbagai macam pengetahuan, dan ilmu yang sangat luas. Hal ini terjadi jauh sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wujud bumi dan jagat raya pada umumnya, yang diciptakan lewat Nur Muhammad. Jauh sebelumnya, Nur Muhammad sudah diciptakan terlebih dahulu di alamul jannah majazi, atau surga majazi. Dengan keesaan dan keagungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan segudang kelebihan dan kesempurnaan bentuk yang memadai. Bahkan, jutaan tahun sebelum perintah sholat diwajibkan untuk seluruh umat di dunia, lewat wasilah yang disampaikan oleh utusan terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerapkan arti sholat tersebut ke dalam tubuh manusia di saat bentuk manusia baru diciptakan. Seperti saat menciptakan bentuk daging, Allah menciptakannya dengan asma takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Demikian juga, tatkala membuat bentuk napas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dengan asma ruku, lalu di saat menciptakan bentuk tulang belulang, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakannya dengan asma sujud, dan di saat menciptakan bentuk kulit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dengan asma lungguh. Lewat sebuah kesempurnaan yang dimiliki oleh tubuh manusia, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas mulia kepada makhluk ciptaannya ini, yaitu dengan bersaksi mengucapkan dua kalimat syahadat, berpedoman pada kewajiban sholat, mengikhlaskan harta bendanya untuk tujuan mulia, mengisi badannya lewat jalan berpuasa, dan mensucikan diri lewat kebersihan ibadah haji. Dari struktur yang dapat diserap oleh tubuh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan bentuk kekuatan, yang menjadi prioritas sifat manusia itu sendiri, yaitu dengan berbagai macam bentuk ilmu. Dalam bentuk ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya suatu sifat cahaya dan api, yang ada dalam setiap tubuh manusia, seperti halnya sifat cahaya Allah, menempatkannya dalam bentuk keyakinan, dan kekuatan batin, penghayatan ilmu bersifat robani, dan derajat menuju husnul khotimah. Sedangkan sifat api sendiri, ditempatkan dalam sifat manusia, sebagai semangat hidup yang bermanfaat. Seperti semangat dalam mencari duniawiyah, ilmu yang menjadi landasan hidup, keras dalam disiplin, tegas dalam menegakkan prinsip, luas dalam menata ilmu, dan segala hal bersifat supranatural dan lain sebagainya. Dalam pengasahan sifat cahaya dan api ini, manusia pada akhirnya akan bisa membentuk wujud ilmu yang nyata, seperti ilmu supranatural dan dauqiatul ma'arif. Tentunya dengan dibantu semangat yang tinggi, tekad membaca, keyakinan yang memadai dan menjauhkan dari kemalasan. Kitab Mizanul Kubro, secara luas menerangkan, bahwa dalam kesempurnaan yang terdapat di dalam tubuh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kapasitas yang lebih, yaitu, dengan memberikan keluasan ilmu pada 6 tingkatan, yang diambil dari sifat alam, yakni, gunung, besi, api, air, angin, dan hawa. 1. Gunung. Mencerminkan bentuk yang kokoh dari tubuh manusia, yang sangat kuat. Dari sifat gunung inilah, manusia dapat menampung segala ilmu dan bisa menahan segala badai, mara bahaya dan azab-azab kecil dari peringatan Allah, serta bisa menjauhkan dari berbagai hal, yang tidak diinginkan lewat doa-doa yang tulus dari hati, yang selalu dibawanya sejak lahir hingga tutup usia. Dari sifat ini juga, manusia mulai ditugaskan oleh Allah, untuk mengenal arti ilmu, yang bersifat lahiriah, maupun batiniyah, terutama dalam keluasan akal, dan penghayatan batin, menuju tahqiqul ilmi atau wujud dari semua bentuk ilmu, sehingga dengan adanya bentuk tubuh ini, apapun bisa diraihnya sebagai suatu keberhasilan hidup yang diinginkan. Namun dalam kenyataannya, sifat gunung yang terdapat dalam diri manusia ini, belumlah sempurna, sebab sifat gunung sendiri kalah dengan sifat besi. 2. Besi. Mencerminkan bentuk yang keras dari sifat manusia di dalam segala hal, sebab dalam hal pemaparan ilmu pengetahuan alam sendiri, jelas ditegaskan, bahwa sifat besi lebih keras dari sifat yang terdapat dari wujud perbatuan. Lewat sifat besi inilah,
manusia mulai dituntut untuk memegang peranan dalam kedisiplinan dan penataan hidup secara akurat, baik dalam memulai suatu karir atau pembelajaran masalah keilmuan. Namun dalam pandangan ahli sufi, sifat besi ini yang terdapat dalam diri manusia adalah perjalanan awal menuju apapun keinginan yang dimaksud untuk bisa tercapai. Hanya saja dalam menginginkan sesuatu yang lebih, manusia tidak boleh berhenti hanya di sifat ini, melainkan harus terus menapaki ilmu yang lebih tinggi, sebab sifat besi masih kalah dengan sifat api. 3. Api. Mencerminkan sifat berani yang terdapat di dalam diri manusia. Maksud dari sifat api di sini adalah pembentukan dari 4 sifat asal yang terdapat dalam struktur watak manusia: nafsu hak, nafsu hayawaniyah, nafsu syaitoniyah, dan nafsu mutmainah. Dari keempat nafsu ini, manusia dituntut untuk mengendalikan nafsu-nafsu tersebut menuju sifat yang positif, seperti membangun badan kita lewat semangat berzikir, semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam memohon, dan semangat dalam menorehkan segala bidang, baik yang bersifat riil, maupun yang bersifat batiniah. Sebab asal-usul sifat api tersebut, sebagian besar diarahkan kepada sifat semangat, sebagai pembakaran diri menuju bentuk kesuksesan di kemudian hari. Hanya saja, dalam merilis kehidupan yang lebih mapan, setiap manusia dituntut untuk terus mencari apa yang menjadi keinginan selanjutnya yang lebih tinggi, sebab dalam pandangan ahli sufi sendiri, menilai sifat ini sebagai tingkat pemula dalam pengenalan ilmu mengenal Allah. Menuju derajat yang lebih mulia, sebab sifat api masih bisa dikalahkan dengan sifat air. Keempat, air. Mencerminkan sifat kelembutan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat ini menurut ahli sufi disebut dengan istilah Thoriqul Qalbi, yang berarti penataan hati. Bila seseorang telah mencapai sifat ini, niscaya apapun bentuk ilmunya akan bisa diwujudkan secara nyata, karena sifat air bisa menyatu dimanapun dia ditempatkan, baik di tanah, bebatuan, pohon, dan lain sebagainya. Seperti halnya sifat ilmu yang terserap di tubuh manusia, karena keluasan akal dan penghayatan batin yang tinggi, sifat air ini akan mudah menyerap di berbagai bentuk ilmu yang diinginkan, sehingga tanpa sadar, lambat laun, diri kita akan menjadi hamba Allah, yang mempunyai banyak kelebihannya, terutama dalam hal ilmu batiniah. Hanya saja, sifat air ini harus terus diasah, hingga sampai menuju sifat ilmu yang lebih tinggi. Karena sifat air di sini, masih kalah dengan sifat yang terdapat dari wujud angin. Kelima, angin. Mencerminkan keluasan ilmu dalam diri manusia secara menyeluruh. Sebab, angin di sini disebut sebagai sifat raja dari semua sifat alam. Seperti halnya kekuasaan seorang raja di raja, sifat angin ini bisa mengontrol dan mengatur segala sifat alam, seperti mampu merobohkan kekuatan gunung, menerbangkan sifat bumi, membesarkan sifat api dan menarik sifat air, yang menjadikannya lautan air bah. Dalam hal sifat ilmu, angin ini disebut juga dengan sifat makrifatullah, di mana sifat makrifatullah ini adalah wujud kesempurnaan dari bentuk pemahaman manusia dalam mengolah segala hal di bidang ilmu yang bersifat robani, lewat sebuah pemahaman, kesolehan, kezuhudan, dan menjauhkan sifat duniawiyah, dan hanya difokuskan dalam satu tujuannya, yaitu hanya mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam keluasan secara hakiki, sifat seperti ini belum dikatakan sempurna, sebab masih ada yang mengalahkannya, yaitu sifat hawa. Keenam, hawa. Mencerminkan kebersihan hati yang terdapat dalam diri manusia. Sifat ikhlas sendiri, menurut para sufi disebut sebagai kesempurnaan ilmu yang mampu menguasai antara langit dan bumi. Dalam hal kesempurnaan sifat ilmu, sifat hawa di sini adalah penggabungan seluruh sifat alam yang sudah dikuasai secara lahir dan batin, sehingga baik dari ucapan, tingkah laku, maupun keinginan kita, semua akan terkabul dengan sendirinya, seiring kedekatan hati dengan sifat af'al, asma, dan zatnya, dengan segala sifat alam tadi. Pada intinya adalah untuk mengajak manusia, bahwasanya semua ini bisa tercapai, apabila manusia itu sendiri mau berkorban, untuk semangat dalam menjalani hidup, yang penuh dengan tingkatan demi tingkatan yang harus dilaluinya. Sekianlah, semoga bermanfaat. Salam.